setiap pedagang itu punya barang dagangan, punya barang dagangan. Dan barang dagangannya Nabi dan Rasul, barang dagangannya Nabi dan Rasul adalah ilmu. Maka orang yang melakukan perniagaan ilmu itu adalah orang yang paling sukses, yang paling beruntung dunia akhirat. Gak ada judulnya orang punya ilmu susah, gak ada. Gak ada judulnya orang punya ilmu resah, gak ada. Gak ada judulnya orang punya ilmu ragu, gak ada. Yang membuat orang jadi resah, yang membuat orang jadi ragu, yang membuat orang jadi galau karena gak punya ilmu. Orang kalau punya ilmu, dia tahu bagaimana harus bertindak, dia tahu bagaimana harus bersikap, dia tahu bagaimana harus melangkah karena punya ilmu. Karena itulah yang pertama kali Allah pamerkan dari sisi manusia kepada seluruh malaikat alaihi wassalam, para malaikat yang levelnya tertinggi, yang berada di langit yang tertinggi, malaikat muqarrab yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali sama Allah dipameri al-ilm, dipameri ilmu. Allah nggak pamerkan tingginya Nabi Adam 30 meter, situ 60 lengan, kurang lebih 30 meter. Allah nggak pamerkan Nabi Adam alaihissalam itu tampannya luar biasa, bukan itu yang Allah pamerkan. Tetapi yang Allah pamerkan kepada malaikat adalah, hei malaikat, coba sebutkan benda-benda itu, tahu nggak kalian apa namanya? Sementara malaikat tinggalnya itu di alam langit, malaikat udah berkelana ke jagat raya, tetapi malaikat itu semua menyatakan nggak ngerti, tidak paham. Apa itu nggak paham? Kemudian Allah perintahkan pada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, sebutkan apa itu. Maka Nabi Adam pun menyebutkan satu demi satu yang Allah perintahkan dengan jelas, tanpa ada kesalahan sedikit pun. Maka saat itulah Allah perintahkan malaikat, usjudu li Adam, kalian semua sujudlah pada Nabi Adam alaihissalam. Tubuhnya betul-betul sujud, tubuhnya malaikat sujud, betul-betul memang meletakkan dahi di lantai sujud. Tapi sujudnya bukan menyembah, sujudnya bukan ibadah pada Nabi Adam alaihissalam, sujud ta'zim, sujud penghormatan, sujud pengagungan. Sebagai malaikat mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Karena itulah setiap kita rukuk, setiap kita sujud, kita selalu menang sujudnya malaikat, yaitu diawali dengan kalimat tasbih. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau, maha agung engkau, maha mulia engkau ya Allah, la ilma lana, kami enggak punya ilmu. Malaikat yang ilmunya luar biasa mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Itulah artinya malaikat sadar keterbatasannya, karena ada illa. Kami punya ilmu, tapi hanya yang engkau ajarkan, yang belum kami ajarkan kami gak ngerti. Itulah definisi orang yang al-alim. Orang yang alim adalah orang yang mengerti kalau ilmunya terbatas. Orang yang alim adalah orang yang mengerti kalau ilmunya itu enggak menguasai semuanya. Ada ilmu yang dia belum ngerti. Orang alim adalah yang paham kalau di luar sana banyak ilmu yang dia belum ketahui. Itulah orang yang alim, dan itulah yang disampaikan oleh malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
kami nggak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menunjukkan bahwasannya malaikat kalau mau dapat ilmu belajar dari manusia. Malaikat kalau mau dapat tambah ilmu tanya kepada manusia. Sejak saat itulah maka malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, hormati Adam, agunkan Adam, muliakan Adam, tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan tunduknya malaikat ini diteruskan oleh malaikat kepada jajaran di bawahnya. Kalian semua sujud kepada Adam, kalian agunkan Adam, kalian muliakan Adam alaihissalam. Terus demikian, dan perintah ini berlaku abadan sarmadan, selama-lamanya, karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapapun yang mewarisi ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan mewarisi ilmu yang belum Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh malaikat akan sujud kepadanya, seluruh malaikat akan tunduk kepadanya, seluruh malaikat akan menghormatinya, seluruh malaikat akan memuliakannya. Inilah makna khalifah al-haqiqi. Khalifah dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, khilafatul batiniyah, khalifah dalam hati. Khalifah bagaimana menguasai jagat raya dengan ilmu, bukan dengan kekuasaan zahir, bukan dengan kekuasaan senjata, bukan dengan kekuasaan militer, bukan dengan kekuasaan kerajaan dan semacamnya, tapi dalam khalifah al-haqiqiyah, khalifah yang sesungguhnya dalam paham ahli sunnah wal jamaah, dalam paham ahli bait, dalam paham alawiyah adalah khalifah yang waris ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang betul-betul ditaati oleh malaikat, ditaati oleh jagat, sehingga seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakhir, khalifahnya Allah yang bermulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifahnya Allah. Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, Rasulullah dihina, Rasulullah dilempari, Rasulullah dihajar sana dan dihajar sini. Tapi ketika di Taif, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu sampai berdarah. Disitulah beliau menunjukkan makna khalifah yang sebenarnya, makna pemimpin yang sejatinya, makna yang meneruskan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati-sejatinya. Maka saat dilempari semacam itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merendahkan siapapun, tidak marah kepada siapapun. Rasul mengatakan, ya Allah, maafkanlah kelemahanku di hadapan manusia. Mereka semua ini mencaci, memaki, menghina karena akunya belum bisa dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Akunya yang salah, akunya yang belum bagus, akunya yang belum maksimal, akunya yang belum bagus. Itulah selalu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau manusia yang paling sempurna, manusia yang paling hebat, manusia yang paling luar biasa. Rasulullah sudah mengatakan, aku udah hebat, kenapa dicaci? Aku udah luar biasa, kenapa dimaki? Mereka tidak ngerti siapa aku. Bukan itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hawani ala nas, aku ini belum bisa menjadi sesuatu yang hebat, tapi mereka memandang aku menjadi sesuatu yang lemah, sesuatu yang kecil. Akunya yang belum berupaya maksimal. Sallallahu alaihi Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka dalam kondisi yang semacam itu, Rasulullah tampak kekhilafahannya. Datanglah dua malaikat penjaga gunung barat, gunung timur kalau kita berkata. Dua malaikat ini menghadap minta izin kepada pemimpinnya seluruh malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Minta izin seorang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mau ketemu Rasulullah harus izin. Malaikat mau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW harus dapat izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril hanya pengantara, malaikat Jibril hanya wakil untuk menyampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu berkata kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami minta izin untuk bertemu dengan beliau. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada dua malaikat penjaga dulu minta izin untuk bertemu. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dua malaikat tadi untuk bertemu dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu dengan Rasulullah, apa yang dikatakan oleh dua malaikat tadi? Wahai Nabi, izinkan kami untuk mengangkat gunung yang kami baca dan kami jatuhkan kepada warga kami agar mereka binasa. Rahimahullah, azab akan diturunkan, bencana akan diturunkan. Seharusnya minta izinnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, kami akan hancurkan kota ini karena telah menyakiti Rasulullah, karena telah menghina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya malaikat bawakan kepada Allah Ta'ala, tapi malaikat paham Allah telah mewakilkan di muka bumi ini hambanya yang tertinggi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu di jagat raya ini malaikat harus minta izin dulu kepada Nabi Muhammad Sallallahu. Allah ridha apa yang diridhai Nabi, Allah murka dengan murkanya Nabi. Begitulah diwariskan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus turun-temurun kepada khalifah Fatimiyah ini, kepada awliya al-ahbab al-amjad, al-abdal, para wali-wali yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewarisi apa yang ada dalam dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat-malaikat penjaga gunung, malaikat pengirim tugas, malaikat yang membawa angin, malaikat yang membawa rezeki, mereka minta izin kepada Al-Qudus untuk mengerahkan semuanya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimahullah, apakah Rasulullah mengatakan, malaikat hancurkan Taif itu, malaikat binasakan Taif itu, malaikat musnahkan Taif itu? Enggak seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah mahdiqani fa innahum la ya'lamun. Allah mahdiqani fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku saat dizalimi, saat disakiti, saat diajar dengan batu-batu yang luar biasa, saat terluka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam, tidak marah, justru menggunakan dakwatul mazlum mustajab, dakwatul mazlum mustajab, atau makalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya orang yang dizalimi mustajab. Ya Allah, saat ini posisiku tampak sebagai orang yang terzalimi. Doaku sebagai Nabi mustajab, doaku sebagai kekasihmu mustajab, doaku sebagai orang yang terzalimi mustajab. Maka sekumpulan mustajabnya doa ini dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah manusia-manusia yang mencerca menjadi memuji, yang musuhi menjadi membela, yang benci menjadi cinta. Maka Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Ya Allah, aku berharap dari sulbi mereka, dari tulang punggung mereka muncul anak keturunan yang beriman kepadamu dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimahullah, inilah yang dituntut untuk kita lakukan di bulan Rajab, yang kita lakukan di bulan Sya'ban dan sampai pada bulan suci Ramadan. Allah melarang kita memiliki hati yang benci, memiliki hati yang dendam, memiliki hati yang marah kepada muslim yang lain. Kita tidak boleh marah kepada muslim yang lain, tidak boleh benci pada muslim yang lain, tidak boleh dendam pada muslim yang lain. Karena itu Allah nyatakan, Allah haramkan yang namanya surganya Allah Ta'ala dari orang-orang yang dendam kepada muslim yang lain. Allah haramkan Lailatul Qadar dari muslim yang ibadahnya luar biasa tetapi hatinya ada benci kepada muslim yang lain, yang memutuskan tali silaturahim, musyahid, yang bermusuhan satu dengan yang lain. Sebagai seorang muslim kita harus punya hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang enggak membenci, hati yang enggak memusuhi, hati yang enggak murka kepada yang lain, hati yang selalu bisa memaafkan siapapun seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.